Berita terbaru hari ini. Curhat pilu kakek Suhut. Dituduh mengemis dan disemprot Baim Wong. Begini kata kakek Suhut. Terkuak sosok kakek Suhut, pria paruh baya yang disemprot Baim Wong dan dituduh mengemis. Baim Wong belakangan sedang menjadi perbincangan gara-gara sikapnya. Dalam sebuah potongan video yang beredar, Baim Wong tampak menyemprot seorang kakek yang mengikutinya hingga ke rumah. Kakek tersebut dituduh meminta uang kepada Baim Wong. Suami Paula Verhoeven yang kesal karena diikuti sampai rumah pun mengeluarkan kata-kata dan nada bicara yang kurang enak didengar. Bahkan di depan kakek tersebut, Baim Wong sengaja membagi-bagikan uangnya. Sontak saja, sikap Baim Wong ini panen kritik karena dianggap tak sopan dan kelewatan terhadap orang tua. Melihat video yang beredar, ternyata banyak yang justru kasihan dengan kakek Suhut. Netizen pun ramai ingin memberikan donasi kepada kakek Suhut. Kakek Suhut sendiri akhirnya buka suara terkait kejadian yang menimpanya dan ramai diperbincangkan. Melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi, kakek Suhut menceritakan apa yang terjadi. Kakek Suhut mengatakan klarifikasi yang diungkapkan oleh Baim Wong tidaklah benar. Ia mengatakan bahwa saat itu selepas salat Jumat, kakek melihat Baim Wong yang biasa orang-orang lihat di media sosial. Kakek berusia 70 tahun ini pun mengikuti Baim Wong. Nggak benar klarifikasinya itu. Saya habis sholat Jumat, terus saya lihat ada moge yang ada di media sosial orang-orang. Terus saya ikutin, ujar kakek Suhut. Tiba di depan rumah, kakek Suhut baru mengetahui kalau ternyata ada tim Baim Wong yang membawa kamera dan merekam kejadian tersebut. Terus saya sampai ke depan gerbang rumah orang tuanya itu. Saya nggak tahu ada timnya. Dia yang bawa kamera, saya diam aja, lanjut kakek Suhut. Lebih lanjut, kakek Suhut mengatakan bahwa sikap Baim Wong saat itu seperti meledek dirinya dengan memberikan uang kepada para driver ojek online yang ada di sekitar. Yang saya lihat, dia langsung kayak orang yang ngeledek, ngasih ojol-ojol yang di jalanan nangkring di rumah itu ada beberapa orang, ujarnya. Merasa ditolak oleh Baim Wong, kakek Suhut memutuskan untuk pulang. Beruntung, dagangan bukunya justru laku saat dalam perjalanan pulang. Terus saya pulang. Tapi alhamdulillah, begitu saya pulang, buku saya laku gitu, bebernya. Kakek Suhut pun menceritakan aktivitas sehari-harinya yang berjualan buku. Adanya internet membuat dagangan buku kakek Suhut tak selalu laku, namun ia tetap harus berjualan demi menyambung hidup. Karena dalam keadaan COVID gini, apa saja saya jual. Ini masalahnya kan orang sekarang buku-buku udah ada di internet. Saya Senin sampai Jumat dagang buku. Biasa di masjid-masjid, tambahnya. Kakek Suhut juga menuturkan bahwa kejadian kala itu merupakan sungguhan, bukan settingan tim Baim Wong. Ini keadaan yang sebenarnya, bukan settingan. Malah saya kaget, kok di belakang saya ada inian atau tim Baim? Bukannya settingan Baim, bukan. Ini keadaan yang sebenarnya, jelas kakek Suhut. Kakek Suhut pun membeberkan efek dari kejadian yang menimpanya hingga menjadi perbincangan ini. Kakek Suhut mengaku anak-anaknya merasa malu dengan adanya kejadian itu. Dan kejadian yang ini, saya dan anak-anak saya malu, ujarnya pilu. Baim Wong semprot kakek yang mengikutinya. Baim Wong merupakan seorang artis yang sering membagi-bagikan uang kepada orang yang tak mampu. Selain itu, Baim Wong juga aktif memberikan bantuan kepada pengemudi ojek online yang sering ditemuinya. Namun suatu ketika, Baim Wong mendapati kakek-kakek yang mengikuti dirinya hanya untuk meminta uang. Bukannya memberi bantuan, Baim Wong malah beri wejangan kepada kakek-kakek tersebut. Miris melihat aksi Baim Wong. Pemerhati sosial Tubagus Zainal Arifin atau biasa disebut Uncle Tebob berikan tanggapannya. Uncle Tebob merupakan lelaki berusia 47 tahun yang akrab yang bergabung di komunitas Bandung Social Community. Ketika melihat konten Baim Wong yang memaki kakek-kakek, Uncle Tebob
merasa miris dan prihatin. Apalagi, Mbak Embong saat itu menuding kakek itu membuntutinya hanya untuk mengemis minta uang. Padahal kakek itu hanya minta bantuan suami Paula Verhoeven untuk biaya pengobatan. "Minta dana aja buat bantu dagangan saya jualan ini," kata sang kakek. "Ngikut-ngikutin saya, sampai berapa kilo tadi, ngapain?" kata Mbak Embong. "Iya, mau minta dana aja," timpal sang kakek. Mbak Embong kian geram pada kakek tersebut. Suami Paula Verhoeven tersebut menekankan pada kakek itu agar tidak mengemis. "Jangan, ngapain ngemis-ngemis gitu?" tegas Mbak Embong. Bukan membantu kakek itu, Mbak Embong justru memberi uang pada sejumlah driver ojek online. "Gini dong, kerja, bukan mengemis ya. Nih tuh, kasih uang karena kerja," kata Mbak Embong sambil melihat ke arah kakek. Kakek itu hanya bisa terdiam duduk di motornya. "Masa ngemis, ngikut-ngikutin, malu-maluin aja ngejar minta duit," kata Mbak Embong. Setelah itu, Mbak Embong pun seolah dengan sengaja membagikan uangnya untuk para driver ojek online di depan si kakek. Video Mbak Embong yang memaki-maki kakek tua itu pun viral di media sosial. Uncle Tebob yang merupakan penggiat donasi kemanusiaan langsung menangis melihat ekspresi sang kakek. Apalagi ketika mengetahui kalau si kakek itu sedang butuh uang untuk pengobatan kakinya. Tudingan Mbak Embong yang menyebut kakek itu mengemis pun terbantahkan. Ternyata, bapak meminta bantuan untuk pengobatan kakinya yang sakit. Jadi bukan semata mengemis, tulis Uncle Tebob. Setelah mengetahui kalau si kakek ternyata sedang sakit, Uncle Tebob mengaku tak bisa tidur memikirkan kondisi si kakek. "Malam ini agak sulit tidur. Bercampur aduk perasaan ini mengingat wajah beliau," tulisnya. Tidak hanya itu, Uncle Tebob sampai meminta netizen untuk memberitahukan alamat kakek tersebut. "Sahabat, saya nggak mau bahas hal lain, hanya ingin membantu beliau dan buat yang tahu kontak atau alamatnya boleh kabarin ya, please." Buat sahabat-sahabat yang tahu alamat atau kontaknya beliau, boleh kirim by DM atau WA ya. Terima kasih banyak, dan buat Bapak tetap semangat ya, jangan putus asa, karena sesungguhnya ada Allah yang Maha Pengasih. Bersama bantu sesama, loyalitas tanpa batas, tulis Uncle Tebob. Ketika alamat si kakek sudah diperoleh, Uncle Tebob pun membuka galangan donasi untuk pengobatan si kakek. Menurutnya, jika ingin hidup bahagia, maka harus membahagiakan orang tua. Alamat sudah didapat. Sahabat-sahabat sejatiku yang mau menitipkan bantuan buat si bapak, silahkan melalui rekening yang ada di bio dan konfirmasikan lewat DM atau WA ya. Bahagiakan orang tua jika ingin hidupmu bahagia, tulis Uncle Tebob. Tidak hanya itu, Uncle Tebob menuliskan kata mutiara yang seolah menyindir kelakuan Mbak Embong yang tega memaki si kakek. "Jaga perasaan orang tua, bos," tulis Uncle Tebob. "Jangan memberi makan pada orang yang kekenyangan di depan orang kelaparan," tambahnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?